Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah, la ilaha illahu wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur dalam artian mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara manfaat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa syukur merupakan salah satu sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim, innallaha ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukur. Makna Maha Pengampun, Allah mengampuni setiap dosa kita. Maha Syakur maknanya Allah akan membalasi kebaikan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur merupakan sifat para nabi dan orang-orang saleh. Bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim Allah menjelaskan tentang Nabi Nuh, innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nuh merupakan hamba yang paling banyak bersyukur. Nabi Ibrahim juga dipuji oleh Allah tentang sifat syukurnya. Syakiran li an'umi. Nabi Ibrahim adalah hamba yang paling banyak bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Tentang syukur Nabi Muhammad juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah yang dilakukannya kepada Allah. Sampai Aisyah bertanya kepada Nabi, "Lima tasna'u ya Rasulullah?" Bako modeko bana kau beribadah wahai Rasulullah. Sampai bangka waktu Nabi beribadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ghafara lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah berlalu dan dosamu yang akan datang, kata Aisyah kepada Nabi, saking banyaknya Nabi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Nabi ketika itu? Ya Aisyah, wahai Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah aku ini tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Rasulullah, orang yang paling rajin beribadah kepada Allah, paling takwa kepada Allah, masih kurang, merasa kurang syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau lakukan ibadah yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah merupakan sifat dan karakter orang beriman. Ajaban li amril mu'min, menakjubkan iman orang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya semua urusan orang beriman itu adalah baik. In asabahu syarra syakar. Orang mukmin itu, orang beriman itu kalau diberi nikmat dia bersyukur. Wa in asabathu dharra sabar. Kalau diuji pada Allah dia sabar. Itu sifat orang beriman, syukur kepada Allah. Sifat orang beriman adalah senantiasa bersyukur kepada Allah. Kalau dia syukur kepada Allah, insyaallah Allah pun akan bersama dengan kita. Kalau dia syukur kepada Allah, insyaallah azab dan bencana akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yaf'alullah bi'azabikum in syakartum wa amantum, kata Allah.
Allah tidak akan menurunkan azabnya kepada kamu selama kamu bersyukur dan selama kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah dan syukura, hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah. Semoga disampaikan semisal pahalanya buat seorang reformis Islam, figur sentral umat. Beliau adalah Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak itu bersalawat Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan salawat merupakan bagian daripada perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah dan berilah salam kehormatan. Apa makna selawat dari Allah? Rahmatuhu wa ridha. Rahmat dan keridhaan Allah akan senantiasa diberikan kepada kita yang senantiasa berselawat kepada Rasulullah. Apa maknanya malaikat berselawat? Makna malaikat berselawat adalah al-istighfarlah. Malaikat memohonkan keampunan kepada Allah untuk kita yang berselawat. Apa makna salawat dari orang beriman? Ini membuktikan hubbun Nabi, tanda cinta kita kepada Rasul. Nah, Nabi mengatakan, "Man ahabba sunnati faqad ahabbani." Barang siapa yang mencintai sunnahku berarti dia telah mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang mencintai aku, nanti dia bersama denganku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau lainnya bahasa mojo Nabi, lainin basuwojo Nabi, walaupun dalam kehidupan dunia wadah pernah bertemu dan melihat wajah Rasulullah SAW, insyaallah nanti di akhirat kita akan basuwo dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya perjalanan kehidupan manusia atau fase kehidupan manusia setidaknya ada 5 alam yang dilalui oleh manusia. Pertama ada namanya alam ruh atau alam arwah. Ketika di alam ruh ini Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, awaklah berjanji atau tekan kontrak dulu. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidan. Bukankah aku ini Tuhan kamu, kata Allah. Ketika itu orang menjawab, berada di alam ruh, alam imateri, alun-alun jasad fisik walai. Wak menjawab ketika itu, bala, iyo, kami mengakui engkau adalah Tuhan kami. Selepas dari alam ruh kita pindah ke alam rahim. Di alam rahim ini kita mengalami 3 proses, 4 proses. Pertama prosesnya itu adalah nutfah. Yang kedua adalah alaqah. Yang ketiga adalah mudghah. Yang keempat izama. Anutfah air, alaqah darah, mudghah daging, izam adalah tulang belulang. Setelah kita sempurna dalam kandungan ibu kita atau berada di alam rahim, baru awak mencobok ke dunia. Ketika awak mencobok ke dunia, awak diinginkan balik dengan janji awak bahwa awak pernah berjanji dengan Allah akan taat kepada Allah, akan patuh kepada Allah, akan mengakui Allah sebagai Tuhan awak. Ketika lahir ke dunia, awak diazamkan, dia diinginkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seolah-olah orang tua mengatakan ketika itu, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, nah besok menjadi presiden mana wah ingin yang maha besar adalah Allah. Barabana hidup di dunia kau, apapun pangkat dan jabatan engkau, ingin yang maha besar itu Allah. Ketika orang memimpin ini Bapak Ibu, kalau nak melaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, berarti ditanya juga orang tua lain diazabkan juga juga lain tidak. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika awak mencobok ke dunia berarti awaklah mengalami fase kehidupan yang ketiga. Itulah disebut dengan fase kehidupan dunia. Sudah kehidupan dunia, pindah ke fase yang keempat. Itulah alam kubur atau alam barzah. Setelah alam barzah, pindah kepada alam selanjutnya. Itulah disebut dengan alam biasa, alam mahsyar, tujuannya surga atau neraka. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kini kita sedang berada di fase kehidupan yang ketiga.
Anak ketiga pasti kehidupan dunia. Dunia ku selanta bagi waknya Bapak Ibu. Kehidupan dunia yang wak lambi ko dak lama-lama dah. Salamu salairu lain namuah makan bertambah lalu berkarua pikiran tubuh bang aja suasa itulah mampu hidupnya. Lebih daripada itu dak lasuh hidup lagi. Dak lasuh hidup lagi. Makanya Nabi mengatakan a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum ma yajuzu zalika. Umur umatku antara 60 dan 70 tahun. 60 dan 70 tahun. Ada orang yang sudah 60 tahun, ada orang yang sudah 70 tahun barangkali. Tapi apakah memang segitu ukurannya? Enggak. Mumbang jatuh kalau kau jatuh. Sedang rancak-rancak baru 15 tahun umur baru dijapit di mereka. Bahkan ketek baru bahkan masih dalam kandungan baru dijapit di mereka. Itu mumbang jatuh kalau kau jatuh. Tak mesti menunggu tua baru mati dah. Tak mesti menunggu sakit baru payah dah. Kenapa? Karena sudah ketentuan dari Allah. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau tiba aja tu tak bisa dipacapik, tak bisa dipelambik berangkit. Ada orang sama-sama minum ya wak, sama-sama galak-galak ya wak, sama mau cari itu ya wak. Besok pagi itulah dipanggil saya di masjid deh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah si anu awak yang menangan haji ba. Tadi malam mau tanya di bawah. Patang suwe di bawah. Bahkan dia minta itu ya dan lain sebagainya. Tapi kalau latih wajah itu berangkit, tak bisa siapapun tak bisa menahan hal demikian karena itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu awak ingin Bapak Ibu dalam kehidupan di dunia, karena kehidupan di dunia ku pendek, kesempatan diberikan oleh Allah dan kesempatan yang pendek pula yang menentukan awak ketika di alam barzah dan di alam-alam selanjutnya. Kalau ketika di alam dunia lain dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, lain digunakan untuk beribadah kepada Allah, patuh dan taat kepada Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadah kepada Allah sampai kematian datang kepada seseorang, maka ia akan mendapatkan kehidupannya nanti menjadi kehidupan yang bahagia. Tapi kalau kehidupan di dunia dipergunakan untuk hal yang buruk, dipergunakan untuk hal-hal yang berbuat maksiat kepada Allah sampai mati tidak bertobat kepada Allah, maka kehidupan selanjutnya adalah kehidupan yang suram bagi orang tersebut. Nabi ketika ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, ayyun nasi khair? Wahai Rasul, siapa manusia yang paling terbaik dalam kehidupan di dunia? Nabi menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan baik perilakunya. Panjang umur elok perangai, panjang umur elok amal, panjang umur beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang terbaik kata Nabi. Tapi walaupun ada orang terbaik, tentu ada orang yang buruk. Wa ayyun nasyar ya Rasul? Siapa manusia yang buruk wahai Rasul? Apa kata Nabi? Man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Panjang umur tapi perilaku buruk. Lah 10 kali dan tak auto dak yo mati-mati dah. Aku orang lamu mati na panjang umur naik kan. Nah, tapi ada orang yang sudah lama hidup dengan kehidupannya tersebut rami masa hidupnya. Waktu ini duit dulu tak baca yo orang walaupun dia meninggal. Waktu ini duit dulu tuh masa hidup rami je. Waktu ini duit dulu hari remaja ku aktif. Waktu ini duit dulu tu ayo bana rukun rayu bermasyarakat. Kebaikan kita baca. Kalau umur panjang dipergunakan karena elok. Tapi kalau umur panjang dipergunakan karena buruk, langsung mati, orang nak mengicik innalillahi dulu. Ya dicap orang, alhamdulillah layu umur mati kita jangan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, mari kita sama-sama bermuhasabah diri. Sebab muhasabah adalah diperintahkan oleh Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liwadah. Hendaklah setiap diri memikirkan apa yang akan diperbuatnya untuk hari besok. Apa yang kita perbuat hari ini itu menentukan jalan kita untuk akan datang. Irtahalatid dunya mudbirah, kata Ali bin Abi Thalib. Dunia itu berjalan meninggalkan kamu. Awak umur makin tua, zaman dan teknologi makin maju,
kini wak calik model tu jam gadang, umur wak panjang besok model lain tu dirubah oleh. Kok model lah tamannya diparancaknya lah, jaga lampu, jaga kolam renang sebalik dan lain sebagainya. Umur wak makin panjang. Makin panjang, makin lama hidup, bukan makin kuat awak. Bahkan dalam Al-Quran surah yang ke-30 ayat yang ke-54 kata Allah, Allahul ladzi khalaqakum min da'fin. Allah ciptakan awak dalam keadaan lemah. Awak ko Bapak Ibu 30 fase kehidupan awak di dunia. Ada awak dalam keadaan lemah pertama. Tak ada orang baru lahir dan mencukup ke dunia langsung lari yang nak doa. Tapi ibu sih nak tahu orang. Dah baru lahir sudah tu langsung minta nak pai main ke pesate kan tak tahu orang. Dah Allahul ladzi khalaqakum min da'fin. Allah ciptakan awak dalam keadaan lemah. Summa ja'ala min ba'di da'fin quwwah. Setelah dalam keadaan lemah Allah ciptakan awak dalam keadaan kuat. Summa ja'ala min ba'di da'fin quwwatan da'fa wa syaibah. Setelah Allah ciptakan awak dalam keadaan kuat, Allah ciptakan awak menjadi lemah kembali. Ibu-ibu, bapak-bapak dulu waktu muda, ini kali sabit. Maraton, berlari, baikan kemari, berjalan kaki pun okey. Kini pakai simpan tembok pun kadang-kadang yang cek ya. Ya bu. Dan baiklah keadaan fisik awak. Dulu ada sabit Ustaz. Gunung Merapi itu Mulangkahi tuan. Gunung Singgalang Mudaki itu dulu disabit. Bila tu umur 20 tahun dulu. Kini baru umur anak 25 mulai taruh dulu dah. Berarti kehidupan awak makin mundur secara fisik, makin lemah. Maka oleh kerana itu, kenapa Rasulullah SAW mewanti-wanti agar ketika muda dipergunakan untuk beribadah kepada Allah? Iqtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, pergunakan waktu mudamu sebelum datang waktu tua. Sebab kalaulah ketika tua, ibadah pun kurang maksimal. Sebab kalaulah ketika tua, apapun yang dilakukan tak maksimal Bapak Ibu. Ketika kesempatan muda masih kuat, itulah kesempatan selamanya awak beribadah dengan maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tak ada jalan lain dalam kehidupan di dunia melainkan awak mesti memikirkan apa yang akan awak bawa besok untuk kehidupan selanjutnya. Bagaimana Nabi SAW mewanti-wanti awak, aksiru zikraha zimmil lazat. Perbanyaklah olehmu mengingat sesuatu yang memutus kelezatan, yakni al-maut, itulah kematian. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk renungan kematian siapapun awak akan mati, tidak terkecuali para nabi dan para rasul. Dalam Al-Quran surah yang ke-39 ayat yang ke-30, apa kata Allah? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau Muhammad akan menjadi mayit, akan menjadi mati. Wa innahum mayyitun, dan mereka pun semua akan mati. Nabi orang yang paling dicintai oleh Allah, Khalilullah panggilnya Bapak Ibu. Tapi ketika ajal datang tu berangkit Nabi. Konolah awak Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Siapa awak dalam kehidupan di dunia, ibadah awak tak sama dengan Nabi dah. Nabi istighfar dalam sehari semalam tu pada kurang 100 kali. Ya ayuhan nas tubu ila Allah taubatan nasuha fa inni atubu ila Allah mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat beristighfar kepada Allah dalam sehari itu 100 kali. Awak berapa dah sampai 100? Alhamdulillah. Sampai 200 kali alhamdulillah, sampai 1000 kali alhamdulillah. Bahkan Abu Hurairah Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang dekat dengan Rasulullah, banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, menjangan lalu tu. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Allah, rahmatilah aku. Ya Allah, terimalah taubatku. Awak minta ampun dari kepada Allah. Awak minta rahmat dari Allah. Sebab awak besok masuk surga Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bukan lantaran amal kebaikan yang banyak yang awak lakukan dah. Kalian semua akan masuk surga, kata Nabi kepada sahabat. Wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau wahai Rasulullah? Wala anna, aku tak masuk surga dengan lantaran amal kebaikan ambo dah. Illa ayyatagamma ya Allah bi rahmatin minhu wa fadlin, melainkan awak masuk surga besok lantaran amal kebaikan yang awak lakukan, lantaran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Untuk mencapai rahmat perlu melakukan amalan kebaikan. Makanya diperintahkan oleh Allah, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang beriman dan melakukan amalan soleh, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya bagi mereka itu adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi mendapatkan rahmat Allah perlu melakukan amalan soleh. Dimintakan kepada Allah oleh Abu Hurairah, warhamni wa tu'ala, ya terimalah taubatku ya Allah, terimalah taubatku. Sebab awak hidup di dunia aku tak berdosa. Tak ada awak hidup di dunia aku tidak berdosa. Ada dosa itu sifatnya lahiriah, ada batiniah. Sifat lahir jalih anggota tujuh anggota awak melakukan dosa. Sifat batinnya kuburak sampo saja atau orang itulah dosa. Makanya dilarang oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz-zann, jangan berbuat sangka ke orang lain. Kadang-kadang maaf ngejek Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, lisan kadang-kadang melompek kata-kata yang membuat orang sakit hati dan lain sebagainya. Tanpa sadari itu adalah menyakiti orang lain. Banyak dosa yang melakukan. Maka waktu berandainya ya Allah, terimalah taubatku ya Allah. Jadi Nabi SAW istighfarnya banyak, sahabat Nabi istighfarnya banyak. Bahkan istighfar itu adalah bagian daripada menenteramkan dan menenangkan hati. Tak ada jalan lain Bapak Ibu untuk menenangkan hati seseorang melainkan adalah dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman, hati mereka tenang dengan keimanan tersebut. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi mafhumnya Pak, orang yang jauh dari Allah hidup tidak tenang. Orang yang jauh dari Allah susah hidupnya. Bukan hanya di dunia susah, di akhirat pun susah nanti. Al-Quran surah yang ke-20 ayat yang ke-124. Wa man aqrada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatan, dari petunjuk, dari Al-Quran yang telah aku turunkan, dari mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kami akan berikan kepada orang tersebut kehidupan yang sempit. Ada hidup itu dua jenisnya Bapak Ibu. Ada hidup yang sampi, ada hidup yang sulit. Hidup yang sampi itu hidup yang naik tinggi banyak, sambuah, foto, rancak, rumah, gagah, tapi sampi sekali menjadi orang. Itu hidup yang sampi namanya. Ada hidup sulit. Awak ni anak kamu SD, nak sama SMP, kamu SMA, ni kamu laki atau bini, paradu biaya sedonya. Jadi engkau nak do, jadi belakang nak do, jadi samping nak do, jadi kiri nak do. Takana kawan di sini tu. Kebetulan lain tapi salam tenggang dia. Kehidupan yang sulit tu namanya itu. Tapi kalau kehidupan yang sampai tu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, seberapa pula banyaknya haratu, awak di satu orang sakit setewa, tak di satu orang sakit setewa, itu kehidupan yang sampai. Maka tidak ada jalan lain melainkan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kalau dah dapat kehidupan yang sulit, apa kata Allah? Besok di hari kiamat akan kami kumpulkan dalam keadaan buta. Lalu orang protes kepada Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Allah, kenapa kau jadikan aku dalam keadaan buta? Bakok buta atau begini ya Allah? Padahal di dunia dulu aku adalah orang yang mencari. Pandangan aku jauh dulu tu. Apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikian pula lah halnya hari ini engkau pun kami lupakan. Karena dulu waktu hidup di dunia engkau tidak patuh terhadap kami. Engkau tidak membaca ayat-ayat kami. Engkau tidak menjalankan apa yang telah kami perintahkan. Bila penyesalan itu di akhirat. Jadi beda orang beriman dengan orang fasik, orang mujrimun, orang kafirun, orang musyrikun. Bedanya besok di akhirat. Kalau orang beriman yakinnya di dunia, di akhiratnya menikmati hasil daripada jerih payahnya beramal dan beribadah di dunia. Sementara orang-orang yang berbuat dosa yakinnya besok di akhirat. Coba ada ayat Rabbana abasarna
wa sami'na. Sampai Bu. Farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami lai mancan dia, kami lai mandana. Farji'na, balikan kami ke dunia balik. Na'mal shalihan, kami akan melakukan amalan soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami adalah orang yang yakin. Abilo yakinnya Bu, di akhirat yakinnya. Di dunia ingin mana penyo? Ambang tunzirhum la yu'minun. Tapi dulinya Bu, jaga peringatan nak jaga peringatan dia nak beriman. Tapi sifat orang beriman, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Sifat orang beriman itu yakin di dunia. Akatiko keyakinan itu ada dalam diri kita Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau semakin tua, semakin malih beribadah kepada Allah, ikut dikhawatirkan ketika kematian datang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi ketika tua makin rajin beribadah kepada Allah, insya Allah awak akan dibimbing ketika kematian datang kepada Allah. Malaikat rahmat akan datang kepada awak di samping malaikat maut. Akece malaikat rahmat, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau menuju menghadap kepada Tuhanmu dalam keadaan redha dan diridhai. Kalau dalam kehidupan di dunia banyak dosa, melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, tidak sempat taubat, ketika kematian datang kepada orang muda itu, agak malaikat azab, ukhruji ila syakhatillah wa ghadabi, keluarlah. Bahasa awaknya, keluarlah. Tuhan, keluarlah menuju kemurkaan Allah dan kemarahan yang besar dari Allah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sakit mati itu luar biasa. Bahkan Nabi mengambarkan sakitnya mati itu laksana kambing dikupik kulit dui. Sakitnya mati itu adalah laksana seseorang yang berjalan di tengah duri, daun atau pohon yang berduri, masuk duri itu ke dalam daging-dagingnya, ditariknya tangga daging tersebut. Begitu rasa sakit mati. Bahkan Bapak Ibu, sakit mati itu laksana 300 laju pedang. 3 kali racun jempedang, sekali saja orang lah mati itu Bu. Boleh 3 kali, mau itu rasa sakit mati. Bagi orang yang beriman Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, terasa sakit mati, terasa, tapi tidak separah dengan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa dalam kehidupan di dunia. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, awak mati, Nabi mati, semua yang bernyawa hidup di dunia ini akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, dan hanya saja disempurnakan amalan kamu nanti di akhirat. Maka orang yang dimasukkan ke dalam surga faqad faz, itulah orang yang beruntung. Orang yang dimasukkan ke surga adalah orang yang sukses. Orang yang dimasukkan ke dalam surga adalah orang yang beruntung. Jadi keberuntungan, sukses seseorang di dunia tidak diukur dengan bagaimana kehidupan suksesnya di dunia. Di akhirat tidak diukur bagaimana suksesnya di dunia. Orang sukses di dunia dari segi piti banyak, di akhirat belum tentu lagi. Kalau di dunia malih bersedekah. Orang sukses di akhirat, sekolah tinggi, menuntut ilmu rajin, tidak diukur kalau ternyata di dalam kehidupan di dunia ilmu tidak diamalkan. Makanya di akhirat pertanyaan suatu hal yang terjadi, an ilmihi maza amilagi. Dari ilmu ditanya untuk diamalkan. An malihi, dari harato ditanya min aina tasaba wa fima anfaqa. Dari ma harato didapat dan untuk apa dipergunakan, ditanya di akhirat besok. Makanya orang yang dalam kehidupan di dunia, baca dia ada orang yang membuat masaji, ada orang di nak bawa wakaf, namun anda orang menagak masaji situ, keinginanmu itu akan muncul suatu ketika kepada seseorang. Apa tuh? Karenanya tekana besok jalannya kasaruko. Penyesalan yang luar biasa besok itu ketika di dunia lain piti, ketika di dunia lain punya kesempatan tapi tidak dilakukan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut.
Infakkanlah sebagian rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum datang kepada salah seorang kamu kematian. Kalau tiba kematian, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, tangguhkanlah kematian aku walaupun agak samanta mana. Maka dua hal yang akan aku lakukan wahai Allah. Pertama, fasaddaqa, aku akan bersedekah. Aku akan berinfak ya Allah. Aku akan berikan hartamu kepada orang lain ya Allah. Yang kedua, wa aku minas sholihin, aku akan melakukan amalan soleh. Yang satu sifatnya khusus, yang satu sifatnya umum. Sedekah sifatnya khusus, tapi amalan soleh sifatnya umum. Orang akan menyesal dengan harta yang banyak ketika di dunia, manakala tidak dipergunakan untuk agama Allah, untuk infak, untuk sedekah, untuk membantu fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka oleh karena itu Nabi sudah mewanti-wanti awak, ingatlah kematian, sebab dengan mengingat kematian akan senantiasa membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah muncul rasa takut, muncul dalam diri seseorang sifat muraqabah, anta udallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, kalau engkau tidak melihat Allah, dan pasti awak tak bisa melihat Allah dalam kehidupan di dunia, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihatmu. Di masa jauh para dua awak dicari oleh Allah. Dalam keadaan di masjid takwa kepada Allah, yo buat dicari oleh Allah. Menangis, istighfar, zikir kepada Allah. Di luar masjid tidak ingat lagi kepada Allah, dicari oleh Allah. Dalam ibadah solat, wa iza kunta fi sholatika fasholli sholata muwaddi'. Kalau engkau melakukan ibadah, jadikanlah ibadah itu seolah-olah itu ibadah yang terakhir. Ramadan kini ku basuh Jawa seolah-olah itu Ramadan yang terakhir. Ramadan yang akan datanglah aduh jaminan dari Allah wa kabsuh. Indah. Banyak saudara-saudara Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu antusiasnya menyambut bulan suci Ramadan, berbagai persiapan pun telah dilakukan, bahkan mereka mempunyai cita-cita sendiri. Besok ambo kalau basuh ya Ramadan besok, ambo akan meletakkan takjil pakukon di Masjid Al-Falah. Tapi ada datang bulan Ramadan, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan sebelum Ramadan tiba, Allah telah memanggil mereka. Berapa banyak saudara-saudara kita yang samping kanan, samping kiri awak, muka belakang awak, sampai ke surau ya awak dulu. Tapi kini ternyata mereka sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan seumuran bapak-bapak ibu-ibu, dari seumuran ambo saja sudah banyak yang berangkat. Kenapa seperti itu? Karena kalau sudah datang ketentuan Allah, tidak bisa dipecakik, tidak bisa dipelambik. Nak lari kamawa tidak bisa. Qul innal mautan lazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, dia akan menemui kamu. Di mana lari Bapak Ibu jauh akhir dimuliakan oleh Allah. Kalau nanti mau kematian, awak tinggal di dari, aduh ya musibahnya, tapi kampung 3 pantai tapi tsunami, tinggal tepi gunung tapi gunung melatui. Yang ujung takwi itu takwi mati. Memang awak diperintahkan oleh Allah Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah agar awak tidak takwi mati, sebab takwi mati itu penyakit. Yusikul umam antada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha, kata Nabi. Hampir saja umat lain mengerumuni kamu, laksana mereka mengerumuni makanan di atas meja makanan. Iko nak mambiak, iko nak melantuan dulu. Bertanya sahabat, amikir latu nahnu yauma izin ya Rasulullah, sakit ka jumlah kami ketika itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, bal antum yauma izin kasir, jumlah kalian ketika itu banyak. Walakinnakum usa'un ka usa'i sayl, nasib kalian laksana sampah yang dibawa arus oleh air. Ketika itu di dalam hati musuh kamu nak rasa takwi ke kalian dong, walaupun banyak. Ketika itu di dalam hati kamu mempunyai penyakit, itulah penyakit wahan. Ndak Wuhan loh ya. Kalau Wuhan itu sumber corona di Cina lah tak tahu. Kalau wahan siku lah tak nyabu. Wa mal wahnu ya Rasulullah, apa penyakit wahan itu wahai Rasulullah? 2 bicara. Hubbud dunya wa karahiyatul maut.
cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia, meletakkan dunia di hati bukan di tangan. Tapi kalau orang yang cinta akhirat, walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu lebih baik dari dunia, nyo memprioritaskan kehidupan akhirat dari dunia. Kalau akhiratlah diprioritaskan, dunia ke bawah. Tapi kalau dunia diprioritaskan, akhiratlah ke bawah. Makanya letakkanlah dunia itu di tangan, bawalah, lakukanlah. Tapi letakkanlah akhirat di hati. Kalau akhirat di hati, ibadah tak akan mungkin tinggal. Kalau akhiratlah di hati, tadanga suara azan tu Bapak Ibu, tak lama perasaan lain. Untuk karajo tak lama perasaan lain. Tak tu istilah tangguang santai lah. Ibaratkan orang di sawah ke Bapak Ibu, dari pagi mambut petak lado, lah sampai jam 2 balik, lah sudah 5 balik petak itu. Tinggal 3 lay petak deh, tangguang rumah kan. Dari jam 2 balik lah azan. Nyo ngecek tangguang baru deh, tangguang mas teh kan ada kamat orang lain. Lah kamat orang beko kan ada takbir imam lain. Lah takbir imam beko ke waktu masih panjang sampai 2:30 gitu kan. Lah 2:30 beko baru keluar dari parak. Beko bahasa bui sila ya. Yo salat asar. Demikian pula ibadah Ramadan ke Bapak Ibu, ada orang melaksanakan model itu. Ada orang begitu antusias baca Qur'annya luar biasa Bapak Ibu. Karena bulan Ramadan bulan Quran. Jam 10 malam sudah tarawih, tadarus sampai sengampe. Lah sengampe beko pulang ke rumah surang. Sahur, makan, parui lah kanyang, larinya ke manto. Ya Bu. Tagang urip parui, kan urip manto. Waktu azan beko waktu salat subuh jam 5 waswa. Tangguangnya baru lamo le mah. Bisa lalu sebentar lah. Lalu beko tu jagonya seperti sudah tu leh. Sudah tu usolli fardhu subha. Sengaja aku salat subuh langsung duha jenabo. Dah. Tadarus dikaja, ibadah sunnah dilakukan walaupun awak dituntun untuk membaca Quran, tapi ingat jangan tinggalkan ibadah wajib karena itu adalah syarat masuk surga. Ibaratkan awak di dunia ku Bapak Ibu kece Imam Al-Ghazali, awak pun laksana seorang pedagang. Seorang pedagang punya modal pokok, ada modalnya. Modal pokok awak orang beriman itu Bapak Ibu ibadah wajib. Pedagang yang baik akan melaksanakan manajemen perdagangannya dengan baik. Kalaulah bagus perdagangannya nyo dapat untung. Keuntungan orang beriman dalam kehidupan di dunia, laksanakan yang sunnah-sunnah. Dan kerugian pedagang tadi Bapak Ibu mangale lagi modal lado tapi mangale tak batua. Kerugiannya bisa saja kadanya habisi beko piti nak nampak orang ruginya tuh. Bagi orang beriman kerugiannya dalam kehidupan di dunia adalah maksiat dari Allah, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya awak dicintai oleh Allah, bagaimana caranya? Lakukan yang wajib dan tinggalkan yang sunnah. Jauhi yang haram dan yang maksiat kepada Allah. Itu caranya. Kalaulah itu lakukan Bapak Ibu, insyaallah hubbud dunya nak di hati seseorang. Wa karahiyatul maut ialah pasrah dengan apa yang akan ditentukan oleh Allah. Tapi mati boleh, tapi mati. Tapi takwik yang terpuji, jangan takwik yang tercela. Kau takwik mati. Ketika mencari orang dikubuakan, ketika mencari orang mati, lain tersentak hati ketika itu. Di mudiku bana Allah payahnya mati. Tapi awak ibadah kepada Allah enggak ya? Ada orang pergi ke pusaro, ke pemakaman. Sampai di situ nilai introspeksi diri, muhasabah, mudiku lah orang mati bah. Dimasukkan ke dalam kubur, sudah tu dipijak-pijak dia anak-anaknya dari hati. Sudah tu ditinggal, sudah tu lain. Orang tadi itu orang tuanya tinggal dalam kubur. Lain takana, tapi ibadah hendak dua sudah tu dah. Akan banyak model itu Bapak Ibu. Bahkan Nabi SAW menjaga betul adab awak di kubur, supaya awak bisa introspeksi diri. Bila pergi ke kubur, melewati pusaro, jangan lupa ucapkan salam. Pergi ke kuburan, jaga adab di kuburan. Ikon dah kadang-kadang punto rokok di kuburan tu kadang-kadang menggali kuburan siko. Yang kuburan orang sini tu pijak-pijak kan. Aduh ini model itu Bu. Pindah siko Bu di mana do model itu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, memunculkan rasa takut terhadap kematian itu penting. Tapi takut yang terpuji sehingga lahirlah sifat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.